Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Ali, guru produktif perikanan. Kali ini saya akan memaparkan materi ajar, yaitu menerapkan pengolahan pakan pada pembesaran ikan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pakan, mengidentifikasi jenis-jenis pakan yang berkualitas, menganalisa kebutuhan pakan dengan tepat, melakukan pemberian pakan dengan benar. Itu kita membahas tentang sifat dan kebiasaan makan ikan. Di sini ada 4 jenis ikan. Yang pertama itu ikan herbivora, di mana ikan herbivora ini suka makan rumput, ya, dengan contoh ikan tawes, ikan nila, ikan bandeng, dan ikan berenang. Yang kedua itu jenis ikan karnivora. Ikan karnivora ini atau ikan biasa kita sebut itu pemakan daging, yang sering menjadi mangsanya adalah antara lain itu jenis-jenis ikan kecil seperti ikan seribu, ikan teri, dan lain-lainnya. Ya. Yang ketiga itu ikan omnivora. Ikan omnivora ini adalah jenis ikan yang makan campuran, makanan yang terdiri dari bahan nabati dan hewani. Ya. Jenis bahan makanan ini dapat dimakan pada saat masih hidup. Ya. Jadi jenis seperti yang dimakan itu adalah ganggang alga, lumut, larva, serangga, dan cacing. Sedangkan jenis makanan yang dapat dimakan dalam bentuk benda mati adalah kotoran hewan, kotoran manusia, limbah industri, pertanian, bangkai, dan lainnya. Terus, yang keempat yaitu ikan plankton feeder. Pemakan plankton atau plankton ini adalah organisme yang hidup melayang-layang di dalam air. Gerakannya pasif dan hanya mengikuti arah arus air karena tidak mampu melawan gerakan air. Secara biologis, plankton dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu plankton nabati atau plankton tumbuh-tumbuhan, ya, dan plankton hewani atau plankton binatang. Ikan yang makanan utamanya plankton tersebut disebut pemakan plankton atau plankton feeder. Ya, dan ukuran pakan ini. Pakan ikan secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 besaran. Nah, di sini kita lihat pakan alami, baik masih hidup maupun sudah mati. Baik masih hidup maupun sudah mati sesuai bentuk aslinya. Nah, yang kedua, pakan buatan merupakan berupa olahan yang sudah berubah bentuk dari bahan dasarnya dan menjadi bentuk pakan ikan. Penentuan jumlah pemberian pakan. Ya, di sini kita kebutuhan pakan ikan per hari berubah sesuai dengan permintaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pakan adalah energi kebutuhan pakan itu untuk aktivitas pertumbuhan dan reproduksi. Ya, di mana apabila kita menggunakan sistem periodik, maka pakan diberikan dengan dosis 3-5% dari biomasa. Dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Pada dasarnya, jumlah pakan yang diberikan tersebut harus disesuaikan dengan pertambahan bobot
ikan dan populasi. Pertumbuhan bobot ikan dan populasi dapat diperoleh melalui sampling. Ya. Jadi kebutuhan pakan ini per hari berubah-ubah sesuai dengan permintaan ikan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Itu yang dimaksud. Teknik pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pelaku komoditas. Ada dua di sini. Ya, yang pertama itu macam-macam metode pemberian pakan. Yang kedua itu feeding time, feeding habits, dan feeding behavior. Nah, kita kupas yang pertama dulu, macam-macam metode pemberian pakan. Pemberian pakan dengan yang pertama, pakan dengan menggunakan tangan itu artinya disebar, jadi tidak hanya berkumpul pada satu tempat ya, dilakukan oleh manusia. Tenaga kerja yang melakukan pemberian pakan biasanya itu mengelilingi kolam tambak, budidaya ikan, udang, sambil menebarkan pakan dengan menggunakan tangannya. Pakan disebarkan secara merata ke seluruh bagian kolam, ya, baik pada bagian tepi ataupun di tengah kolam. Metode ini, metode pemberian pakan ini dengan tangan biasanya disesuaikan dengan tersedianya atau apa stadia dan umur ikan yang dibudidayakan. Jadi pemberian pakan ini disesuaikan dengan umur ikan tersebut. Yang kedua yaitu pemberian pakan secara mekanik. Ya. Pemberian pakan dengan cara menggunakan alat bantu sederhana. Biasanya pakan digerakkan oleh tenaga mekanik. Alat pemberian pakan sederhana ini akan mengeluarkan pakan apabila mekanik bergerak. Mekanik dapat bergerak apabila ada bagian yang tersenggol ikan atau digerakkan secara mekanik oleh manusia. Ya, kita lihat sendiri. Kita sudah tampilkan juga contohnya di gambar ya. Terus yang ketiga itu pemberian pakan secara otomatis. Ya, pemberian pakan secara otomatis ini apabila pakan disebarkan dengan bantuan alat yang digerakkan oleh listrik secara otomatis. Waktu dan jumlah pakan yang disebar diatur sesuai dengan penyetelan alat. Sebagai contoh adalah otomatis salib feeder yang biasa digunakan pada budidaya ikan di kolam air yang deras. Ya, jadi alat ini juga pasti membutuhkan biaya tambahan karena menggunakan listrik. Macam-macam metode. Yang keempat yaitu pemberian pakan secara ad libitum atau akses. Metode ini juga dilakukan merupakan salah satu cara pemberian pakan yang biasa diberikan pada fase larva ikan sampai ukuran benih ikan di hatchery. Pada stadia tersebut, tingkat konsumsi pakan masih tinggi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas tampung lambung larva atau benih ikan masih sangat terbatas. Struktur alat pencernaan yang masih belum sempurna dan ukuran bukaan mulut larva yang masih sangat kecil, sehingga dengan memberikan pakan dengan sekenyangnya atau ad libitum, maka pakan selalu tersedia dalam jumlah yang tidak dibatasi. Dan larva atau benih ikan ini dapat makan kapanpun sesuai dengan keinginan ikan. Jadi larva dan benih ikan ini disesuaikan dengan sesuai kebutuhan dengan adanya perhitungan dan jumlah dari benih tersebut. Iya,
Yang selanjutnya itu pemberian pakan feeding time, feeding habits, dan feeding before. Nah, di mana feeding time atau waktu pemberian pakan adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemberian pakan pada setiap jenis ikan. Waktu pemberian pakan ini juga sangat khas untuk setiap jenis ikan. Berdasarkan waktu pemberian pakan, jenis ikan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ikan pemakan pada malam hari atau aktivitas makannya meningkat pada malam hari, yang biasa disebut dengan nocturnal. Misalnya, ikan kelompok catfish. Ya, sedangkan ikan yang aktivitas makannya lebih meningkat pada siang hari, itu disebut diurnal. Oleh karena itu, pada kelompok ikan yang mempunyai aktivitas makan pada malam hari, maka dalam melakukan manajemen pemberian pakan, waktu pemberian pakannya sebaiknya lebih banyak pada malam hari, agar pakan yang diberikan lebih efisien dan efektif. Sebaliknya untuk kelompok diurnal, manajemen pemberian pakan diarahkan dengan pemberian pakan lebih sering atau lebih banyak pada siang hari. Ya, disesuaikan. Selanjutnya, pertama yaitu feeding time, feeding habits, dan feeding before. Ini untuk perhitungannya, perhitungan FCR dan perhitungan efisiensi pakan, di mana feed conversion ratio atau FCR juga efisiensi pakan atau kita singkat EF sangat dipengaruhi oleh feeding rate dan feeding frequency. Sedangkan feeding rate, feeding frequency akan sangat dipengaruhi oleh ikan dan lingkungan. Yang mencakup kondisi ikan adalah jenis ikan dan yang termasuk lingkungan tertentu, tentu saja fisika, kimia, dan biologi perairannya. Suhu adalah controlling faktor, artinya jika suhu berubah maka segala faktor yang ada di perairan akan ikut berubah. Suhu naik maka laju metabolisme ikan akan naik, yang berarti permintaan pakan akan naik. Ya, itu yang untuk perhitungan FCR. FCR dan selanjutnya yang kedua, feeding frekuensi. Feeding frekuensi ini atau frekuensi pemberian pakan mempunyai makna jumlah waktu ikan untuk makan dalam sehari. Setiap jenis ikan mempunyai kebiasaan makan yang berbeda. Jadi setiap jenis ikan itu berbeda kebiasaan makannya. Terus yang ketiga itu feeding rate atau tingkat permintaan pakan. Feeding rate. Feeding rate atau tingkat permintaan pakan dipengaruhi ada 6. Ya. Yang pertama itu dari segi ukuran, ya, jenis ikan, jenis pakan, tujuan budidaya, sistem dan teknologi budidaya, kondisi lingkungan pemeliharaan atau suhu. Ya. Jumlah pakan ikan yang diberikan setiap hari pada ikan yang dibudidayakan biasanya itu diekspresikan dalam persen biomasa ikan. Di dalam ilmu perikanan ini biasa disebut dengan feeding rate. Feeding rate pada pemberian pakan ikan berkisar antara 3-5% per hari atau bahkan lebih. Ya, secara umum rumus dari FR ini yaitu FR sama dengan berat ikan dikali persentase pakan harian. Ya.
Untuk feeding time, feeding habits, dan feeding behavior yang keempat, yaitu menghitung FCR. Prinsip berusaha adalah atau pengusaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan menekan biaya yang serendah-rendahnya atau melakukan efisiensi pengelolaan. Dalam kasus pemeliharaan ikan adalah bagaimana caranya agar angka kelangsungan hidup tinggi, pertumbuhan ikan cepat, jumlah pakan yang diberikan serendah-rendahnya. Untuk mengetahui efisiensi usaha pembesaran ikan tersebut, salah satunya dilakukan perhitungan kompresi pakan. Jadi tentunya bagaimana caranya bisa menguntungkan besar, untung besar. Nah, di sini ada rumus dari FCR ini, di mana FCR sama dengan F dibahagi dengan WT tambah dengan D dikurangi dengan WO, di mana F adalah jumlah pakan yang dikonsumsi, WT bobot total ikan pada akhir pemeliharaan, D yaitu bobot total ikan yang mati, WO artinya itu bobot total ikan pada awal pemeliharaan. Jadi saya beri contoh di bawah sini, di mana jumlah pakan yang dikonsumsi itu 450 dibahagi dengan bobot total ikan pada akhir pemeliharaan ditambah dengan bobot total ikan yang mati. Jadi 0,3 dikali 1000 sama dengan 450 dibahagi 300 sama dengan mendapatkan 1,5. Sekian pemaparan saya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.